Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Apa kabar Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian? Nah, hari ini kita akan coba bahas lagi tentang materi tentang coaching. Bapak dan Ibu, sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang coaching. Nah, untuk saat ini kita akan coba bahas tentang jenis-jenis percakapan dalam suatu coaching. Dalam sebuah coaching ada 3 elemen penting yang harus dipahami oleh seorang coach. Sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan juga, saya ulang kembali Bapak dan Ibu. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah apa harapan atau tujuan yang hendak dicapai setelah melakukan coaching. Yang kedua, langkah. Adalah apa prosedur yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah sumber daya. Adalah bekal yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan, sekarang kita lihat ada 5 model percakapan dalam sesi coaching. Saya ulangi, ada 5 model percakapan dalam sesi coaching. Nah, yang pertama kita sebut dengan percakapan clarity. Adalah sebuah percakapan di mana klien mendapatkan kejelasan dari coach terhadap tujuan yang hendak dicapai. Percakapan ini terdiri dari 5 elemen penting. Yang pertama, tujuan yang lebih spesifik. Contoh pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan untuk mengetahui tujuan yang lebih spesifik. Yang kedua, terukur. Contoh pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa ukuran atau indikator kalau Anda sukses? Yang ketiga, terjangkau. Contoh pertanyaannya adalah, apakah Anda punya kemauan dan kemampuan untuk mencapainya? Yang keempat, terhubung value. Contoh pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang penting, diperlukan, pilihan atau prioritas? Yang kelima, terbatas waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan akan dimulai? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya? Nah, itu adalah contoh pertanyaan untuk clarity. Yang kedua, kita sebut dengan decision. Adalah percakapan di mana klien difasilitasi untuk mendapatkan kepuasan. Percakapan ini terdiri dari 5 elemen yang terdiri dari yang pertama, pengetahuan. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja yang perlu Anda ketahui untuk memutuskannya? Yang kedua, pemahaman. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang perlu Anda pahami? Yang ketiga, kesimpulan. Contoh pertanyaan adalah, apa kesimpulannya? Yang keempat, analisa. Contoh pertanyaannya adalah, apa kelebihan dan kekurangannya? Yang kelima, keputusan. Contoh pertanyaannya adalah, apa keputusan yang akan Anda ambil? Yang ketiga, jenis planning adalah percakapan yang dilakukan oleh coach dengan klien di mana klien difasilitasi untuk mendapatkan rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Percakapan ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, langkah. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukannya? Yang kedua, urutan. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana urutannya? Sedangkan yang ketiga, waktu. Contoh pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk setiap langkah yang Anda temukan? Yang keempat, hambatan. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja hambatan yang mungkin muncul? Yang kelima adalah solusi hambatan. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan? Nah, yang keempat, percakapan resourcing adalah percakapan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan suatu tujuan. Percakapan ini terdiri dari 5 elemen yang terdiri dari alat. Contoh pertanyaannya adalah, apa alat atau perlengkapan yang diperlukan?
Elemen yang kedua adalah bahan. Contoh pertanyaannya adalah, apa saja bahan yang bekal yang diperlukan? Elemen kedua, bahan. Apa bahan atau bekal yang diperlukan? Elemen yang ketiga adalah cara. Apa cara atau metode yang dipilih? Yang keempat, suasana. Apa stage atau suasana yang terbaik yang diperlukan? Yang kelima, keyakinan. Keyakinan apa yang diperlukan? Yang kelima, percakapan change. Adalah sebuah percakapan yang memfasilitasi klien untuk berubah. Elemen pertama adalah perubahan. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang Anda inginkan? Perubahan apa yang Anda inginkan? Elemen kedua, syarat perubahan. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang perlu berubah agar Anda bisa berubah? Yang ketiga, motivasi positif. Contoh pertanyaannya adalah, apa hal yang positif yang ingin Anda alami? Yang keempat, motivasi atau pendorong. Contoh pertanyaan adalah, apa hal negatif yang perlu Anda hindari agar Anda bisa berubah? Sedangkan yang kelima adalah habit. Contoh pertanyaannya adalah, apa kebiasaan baru yang perlu Anda lakukan setelah Anda berubah? Nah, itulah Bapak dan Ibu beberapa jenis percakapan dalam sesi coaching. Selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, semangat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.